Yakitori umumnya memakai daging ayam segar dengan potongan yang lebih besar, sehingga proses pembakarannya pun lebih lama. Siapa yang suka makan sate ayam? Suka bagian mana nih kids? Sate kulit, ati ampla, daging, atau yang lainnya? Kalau orang Indonesia pasti sudah familiar dengan sate ayam. Tapi pernah dengar tentang yakitori? Yakitori merupakan sate khas Jepang yang bisa dibuat dari ayam, seafood, daging sapi, dan beragam sayuran. Meski sama-sama termasuk hidangan bakaran, sate ayam lokal dan yakitori memiliki beberapa perbedaan. Apa saja ya perbedaannya? Yuk kita bahas! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahan baku. Terdapat perbedaan bahan baku dari sate ayam lokal dan yakitori. Sate ayam lokal kebanyakan hanya dibuat dari daging ayam. Berbeda dengan yakitori yang bisa dibuat dari hampir seluruh bagian ayam. Satu ekor ayam bisa jadi semua menu yakitori. Hanya tulangnya saja yang dibuang. Bumbu makanan tradisional Indonesia, sate ayam lokal dikenal dengan beragam bumbu khasnya. Salah satunya yaitu campuran bumbu yang dihaluskan dan dioles pada sate sebelum dibakar. Sedangkan yakitori nggak butuh direndam atau dioles bumbu. Yakitori umumnya menggunakan daging ayam segar. Cukup ditaburi sedikit garam sebelum dibakar. Yakitori ada yang rasanya manis dan asin. Apabila ada pelanggan yang ingin rasa yang lebih manis, setelah matang baru dicelup ke saus. Arang untuk membakar. Arang yang digunakan untuk membuat sate ayam lokal dan yakitori berbeda. Arang untuk membuat sate ayam lokal kebanyakan dibuat dari batok kelapa yang dibakar. Sementara yakitori umumnya dibuat dari arang kayu pohon tertentu. Arang untuk yakitori biasanya diimpor sehingga rasanya berbeda karena kalau di Jepang memakai kayu bakau. Proses pembakaran. Yakitori umumnya memakai daging ayam segar dengan potongan yang lebih besar, sehingga proses pembakarannya pun lebih lama. Sedangkan sate ayam memiliki potongan lebih kecil, sehingga lebih cepat matang. Yakitori paling enak dimakan saat masih panas, jadi kita bisa memesan kepada chef untuk mengeluarkan menu yang dipesan satu persatu. Jika dipanaskan ulang, yakitori masih enak, tapi sudah berkurang tekstur juicy dari dagingnya. Tips membuat yakitori di rumah. Bila ingin membakar yakitori dengan kematangan yang tepat sehingga daging masih juicy, yaitu dengan melihat apakah terlihat air atau minyak di permukaan daging yang dibakar. Jika masih ada, berarti daging yang dibakar masih juicy. Tapi bila tampak kering, berarti proses pembakaran terlalu lama sehingga daging terlalu matang dan kering. Tips untuk memasak ayam agar rasanya tetap juicy yaitu memakai daging ayam yang segar, bukan daging yang sudah dibekukan dalam waktu lama. Agar nggak bau amis, setelah dicuci, segera bungkus rapat dengan plastik wrap. Kemudian masukkan ke dalam sealer atau air es selama 15 hingga 30 menit. Keringkan, kemudian daging siap dimasak. Jangan terlalu lama merendam di air es, karena warnanya akan berubah menjadi pucat. Nah, itu dia perbedaan sate ayam dan yakitori. Bagaimana kids? Jadi ingin mencoba? Atau sudah pernah mencobanya nih? Komen di bawah ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!